Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga masih sehat ya, amin ya robbal alamin. Jadi hari ini kakak masih ngasih materi mengenai program linier, yaitu mencari nilai maksimum dari sistem persamaan linier dua variabel. Jadi kan di pertemuan kemarin kakak mengajarkan kalian bagaimana cara mencari nilai minimum dari suatu sistem pertidaksamaan linier ya, dua variabel. Jadi ini ada soalnya, nilai maksimum dari set sama dengan negatif 3x ditambah 2y yang memenuhi syarat 3x ditambah y kecil sama dengan 9, 5x ditambah 4y besar sama dengan 20, x di mana x-nya itu besar sama dengan 0 dan y-nya juga besar sama dengan 0 adalah. Nah, oke, di sini kakak cuman mencarinya secara ringkas ya, karena kan kemarin kita sudah belajar secara teori. Jadi sekarang kakak mengajarkan secara ringkasnya saja. Jadi untuk mencari nilai titik potongnya dulu nih, di pertidaksamaan yang pertama yaitu 3x ditambah y kecil sama dengan 9 ya kan. Kalau ketika y-nya 0 maka x-nya itu sama dengan 3 ya, 9 bagi 3 berarti titiknya adalah 3,0. Dan ketika x-nya 0 maka y-nya itu sama dengan 9, maka titiknya adalah 0,9. Ngerti ya? Nah, ketika dimasukkan ke dalam garis ya, maka bentuknya kayak gini. Kenapa yang masuk daerah himpunan adalah yang di bawah ini, yang tidak kakak arsir. Kan kemarin yang masuk daerah himpunan itu yang kakak arsir ya, tapi sekarang yang termasuk DHP, daerah himpunan penyelesaiannya, itu artinya yang tidak kakak arsir. Jadi yang diarsir ini bukan termasuk ya, tidak termasuk. Oke. Nah, sekarang untuk pertidaksamaan yang kedua, 5x ditambah 4y besar sama dengan 20. Nah, ketika y-nya 0 maka x-nya sama dengan 20/5 sama dengan 4 ya. Maka titiknya adalah 4,0. Dan ketika x-nya 0 maka y-nya sama dengan 5. 20 bagi 4, 5. Jadi titiknya 0,5. Dan ketika dimasukkan ke dalam garis ya. Oke. Bentuknya seperti ini ya. Jadi kenapa yang di sini yang diarsir yang di bawah garis? Karena seperti syarat yang pernah kakak kasih kemarin. Ini kan yang DHP-nya itu yang masuk ketika A-nya positif dan dia kecil sama dengan ya. Maka yang di bawah yang termasuk. Nah, ini kan A-nya positif dan dia besar sama dengan, maka dan termasuk yang di atas garis. Jadi kakak arsir yang di bawah ini. Oke? Ngerti ya? Jadi silakan lagi dilihat catatannya yang minggu lalu ya. Kalau misal kalian masih bingung di mana menentukan DHP ya. Nah, selanjutnya X-nya itu besar sama dengan 0, X-nya besar sama dengan 0 berarti yang memenuhi yang di atas ini ya. Dan Y-nya itu besar sama dengan 0 berarti yang memenuhi itu yang sebelah sini ya, sebelah kanan sumbu Y ya. Oke, jadi ceritanya ini yang kakak arsir ya, karena yang memenuhi yang sebelah kanan. Oke, sekarang kita mencari titik pojok. Nah, kemarin juga kalian udah belajar bagaimana cara mencari titik pojok ya. Jadi ada 3 titik pojoknya ini. Nah, titik pojok yang pertama yang kakak sebut dengan titik pojok A, itu kan di sini, titik ini kan 0,9 ya, 0,9, X-nya 0, Y-nya 9. Nah, titik pojok yang kedua atau kakak sebut dengan titik B,
dia berapa? 0,5 ya kan? Karena X-nya 0, Y-nya 5. Nah, sementara ini titik pojok yang ketiga. Oke, kira-kira berapa nih di sini? Nah, ini kita bisa cari berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya ya. Jadi kita bisa cari dengan menggunakan metode metode eliminasi ya. Kalian juga bisa menggunakan metode substitusi. Jadi kita mau cari berapa nilai X di sini, karena ini kan ada dua garis pertidaksamaan. Di sini pertidaksamaan yang pertama, ini pertidaksamaan yang kedua. Berarti pertidaksamaan yang pertama dan pertidaksamaan yang kedua itu kita eliminasi. Nah, yang pertama misal kakak mau eliminasi si Y. Ya, maka yang di atas kakak kali 4, yang di bawah kakak kali 1, karena koefisiennya yang di atas itu kan 1 ya, berarti supaya sama dengan yang di bawah berarti dikali 4 supaya bisa tercoret, bisa tereliminasi. Jadi 4 kali 3 12 X ya, 4 kali Y 4Y, 9 kali 4 36. Jadi yang di bawah kali 1 berarti tetap ya 5X ditambah 4Y sama dengan 20. Nah, selanjutnya karena tandanya sama berarti supaya tereliminasi berarti dikurang. Jadi 12X dikurang 5X sama dengan 7X. Ini kan habis ya, 4Y-nya habis. 36 kurang 20 sama dengan 16. Berarti X-nya sama dengan 16/7. Ya, X-nya sama dengan 16/7. Nah, sekarang kakak lagi mau cari nilai Y-nya, berarti kakak harus eliminasi si X ya. Jadi ya, yang di atas kakak kali 5, yang di bawah kakak kali 3 supaya bisa sama ya. Jadi 5 kali 3X 15X, 5 kali Y 5Y sama dengan 5 kali 9 45. Oke, yang di bawah kali 3 kali 5X 15X, 3 kali 4Y 12Y, 3 kali 20 60. Sama, karena tandanya sama berarti harus dikurang supaya tereliminasi. Jadi ini habis ya. 5Y kurang 12Y berarti negatif 7Y. 45 kurang 60 negatif 15. Berarti Y sama dengan 15/7. Mungkin kalian bertanya, Kak, kenapa ini dibuat dalam bentuk pecahan? Kenapa tidak dibulatkan aja gitu? Ya, karena kalian lihat sendiri 16/7 dan 15/7 itu kayak apa ya? Nilainya hampir ya, kalau misal kita bulatkan hampir sama. Jadi kakak sengaja buat dalam bentuk pecahan supaya perbedaannya itu lebih kelihatan gitu. Nah, sekarang kita tahu berarti di sini C sama dengan berapa X-nya? 16/7 dan Y-nya itu 15/7 ya. Nah, sekarang ada kan sekarang kita masukkan dia ke titik set ya, ke titik set. Jadi ini titik pojok yang ini, yang 3 ini. Nah, titik setnya yang ini. Ya, kita masukkan. Berarti untuk A itu kan 0,9 ya. Berarti kita ganti X-nya dengan 0 dan Y-nya 9. Berarti negatif 3 kali 0 ditambah 2 kali 9 sama dengan 0 ditambah 18 ya. 2 kali 9 18. Berarti sini nih 18. Nah, sekarang untuk titik pojok yang kedua berarti B 0,5. B 0,5 sama X-nya 0, Y-nya 5. 2 kali 5 kan 10 ya. Negatif 3 kali 0, 0. Berarti 0 tambah 10, 10. Nah, sekarang untuk C. Nah, untuk titik C kan 16/7 dan 15/7. Jadi 16/7, 15/7 ya. Ini kan negatif. Negatif dikali 16/7 ditambah 2 kali 15/7 ya. Ini kan lebih besar ya yang negatif, berarti hasilnya negatif 18/7. Jadi yang ditanyakan apa? Nilai maksimum, berarti nilai yang paling besar gitu. Nilai yang paling besar berapa? 18. Jadi didapat
Nilai maksimumnya adalah 18 di titik 0,9. Ya, ngerti kan? Nah, supaya adik-adik lebih mengerti lagi ya, nah, kalian bisa latihan dengan soal ini. Nilai maksimum untuk set sama dengan 6x ditambah 3y dikurang 2 yang memenuhi sistem pertidaksamaan ada ini adalah ya. Nah, kalau misal ada yang kurang jelas silahkan bertanya sama kakak. Ya, kalau misal ada yang kurang dipahami, pokoknya kalau ada kendala lah silahkan bertanya sama kakak ya. Kakak akhiri dengan ucapan kulil haqqu walau kana murra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.